Hai, selamat siang, ada Dio Sandra yang hari ini memang udah bener banget dibilang sama Rachel bakalan ngobrol sama Cantika. Hai Cantika. Halo. By the way, congrats, O2 Blue akhirnya rilis. Terima kasih. Pecah Telur 2021 ini. Betul. Gue tahu ngelihat kesibukan Cantika, sempat siaran di radio, sempat hosting music di TV nasional, terus project film, long release lagu, single tadi Sign atau juga Start Over itu kayak bikin gue kaget karena dari trio sebelumnya atau grup sebelumnya tiba-tiba ngerisnya R&B banget. Cantika, apa yang sebenarnya kamu cari? Oke, tapi yang pasti semakin hari yang apa namanya referensi musiknya Cantika terus bertambah tampaknya dari rilisan lagu pertama sampai lagu sekarang pun yang akan kita bahas di O2 Blue ini. Gue rasa gue pengen banyak tahu tentang lo sebenarnya. Boleh ya? Boleh dong. Boleh. Nah, tapi sebelum kita ngobrolin tentang apa yang ada di EP O2 Blue ini, gue pengen ngecek fakta. Ini kira-kira fakta-fakta yang gue dapat dari produser gue bener nggak ya? Fakta pertama, kita akan main di segmen Begaya. Begaya. Bener gaya. Oke, kira-kira bener gak ya? Ya nyebelin emang. Ya nyebelin ya. Tapi yang pengen gue tahu adalah bener gak seorang Cantika ini suka olahraga bela diri, taekwondo, panjat dinding atau climbing, berenang sampai muay thai. Benar. Waktu semua itu. Pas gue SD tuh gue les taekwondo, terus kayak ikut kejuaraan-kejuaraan gitu. Oke. Terus SD juga les wall climbing. Tapi SMP SMA karena udah sibuk belajar dan segala macam, jadi gue nggak terusin. Cuma sekarang gue lagi setiap minggu wall climbing lagi dan ke tebing beneran juga. Gokil. Uluwatu udah pernah dicoba atau? Belum, di Bali gue belum pernah manjat karena emang belum kenalan sama yang di sini, komunitas yang sini. Jadi biasanya di Jakarta sih. Oke, nanti next berarti harus coba Bali deh kayaknya ya. Atau ada nggak ya komunitas ini? Kayaknya ada. Mestinya ya. Sih ada ya. Harusnya ada ya. Apa komunitas party kebanyakan di sini? Aduh. Oke. Nah, yang kedua yang pengen gue tahu adalah perempuan cantik dan percaya diri. Menurut lo seperti apa? Perempuan cantik dan Karena percaya diri. ya kamu orangnya cantik, percaya diri, itu Cantika. Kalau aku bilang fakta seperti itu, pendapat lo kayak gimana? Kalau dibilang fakta perempuan cantik dan percaya diri adalah aku gitu maksudnya. Oh ya, terima kasih. Gitu doang. Atau ada pembelaan atau apa gitu. Kayak kadang pasti ada saatnya, pasti setiap cewek sih ada saatnya dia ngerasa dia cantik, tapi ada juga saatnya pasti kayak insecure atau kayak ngerasa aduh gue hari ini kurang deh gitu. Jadi percaya diri juga nggak setiap saat ada juga sih. Tapi menurut lo kalau perempuan-perempuan cantik itu termasuk orang yang percaya diri nggak? Atau dia over proud? Aduh. Takut salah statement ya. Viral lagi. Takut blunder. Oke, next. Cantika suka membaca buku. Betul. Buku apa terakhir kali lo baca? Grow Rich Think Rich, kalau nggak salah itu loh, ada di mobil tadi sebelum turun gue baru baca itu. Kalau dari lokal, writer lokal ada nggak yang suka? Lokal aku suka Ayu Utami. Ayu Utami. Oke, baik. Terakhir kali kapan baca bukunya? Udah lama banget. Kalau Ayu Utami udah lama, soalnya udah hampir semua bukunya aku baca sih. Jadi udah lama banget. Jadi udah lama ya. Nah, yang dari 5 lagu kira-kira kalau gue tanya nih tentang pembuatannya yang butuh waktu cukup lama di O2 Blue ini. Kalau yang lama sebenarnya justru Sign. Ada fakta menarik tentang Sign itu? Karena Sign itu kayak lagunya diendapin kayak diendapin kayak 1,5 tahun gitu loh. Jadi sebenarnya aku nulis Sign itu barengan sama Start Over, timelinenya mirip-mirip. Cuma beda produser doang. Tapi kayak akhirnya lagu itu harus didiemin dulu selama 1,5 tahun karena memang yang terpilih jadi single pertama itu Start Over. Dan prosesnya lumayan diutak-atik lah. Jadi tadinya bahasa Inggris, tiba-tiba ketemu Rai, featuring Rai. Gimana kalau ada bahasa Indonesianya dirubah lagi gitu-gitu. Terus tambahin rapnya Rai gitu. Oke, jangan terlalu banyak dibahas di situ karena kita masih di bener nggak ya O2 Blue karya baru Cantika ini kumpulan puisi sebenarnya yang dinyanyiin dan sebagai tempat kamu mencurahkan semua apa yang sebenarnya selama ini tidak bisa kamu curahkan. Betul. Jadi sebenarnya ada sih yang puisi, ada yang kayak emang tulisan aku yang tadinya puisi akhirnya dirubah menjadi lirik, tapi ada juga yang ya udah lirik gitu jadinya. Tapi memang banyak banget perasaan-perasaan di setiap lagunya menurut gue itu beda-beda semuanya. Tapi yang tadinya gue nggak takut untuk menyuarakan karena menurut gue kalau gue suarakan ini kayak dinilai apa ya sama orang-orang. Tapi akhirnya di O2 Blue memberanikan diri untuk emang kayak semua perasaan butuh divalidasi dan butuh dikasih tempat aja sih. Kalau refnya Ace of Hearts itu dulunya apa? Kalau Ace of Hearts, Ace of Hearts tuh salah satu yang kayak tulisan semacam puisi juga sih. Karena pas di refnya itu kayak nyantol gitu kalau menurutku. Terus terakhir, bener gak ya
seorang Cantika memerankan Nina di Story of Dinda itu bener-bener beda dengan asli lo? Enggak, itu enggak benar. Ya maksudnya gue karakternya mirip sama Nina di Story of Dinda, tapi kalau karakter Nina tuh jauh lebih, mungkin bedanya adalah kalau gue orangnya akan straightforward, punya temen yang kejebak di toxic relationship, gue akan bilang benar-benar di depan mukanya dia kayak udah deh lo nggak usah di sama dia gitu. Tapi kalau Nina, gitu ya? Kalau Nina tuh lebih halus dan lebih bijaksana untuk menyampaikan itu dan lebih menjadi pendengar. Oh, I see. Nah, udah banyak tahu nih tentang Cantika. Kalau misalnya Viners juga pengen tahu, tentu saja udah bisa cek Instagram atau juga YouTube channel lo. Tapi yang pengen kita tahu adalah tadi kan gue udah bilang congrats O2 Blue ini. Jadi lebih banyak ngomongin tentang O2 Blue. Akhirnya yang aku baca dari rilisan atau bahkan gue dari stalking Instagram lo lebih berani mengungkapkan apa yang tidak pernah lo ungkapkan selama ini. Gue sebenarnya apa yang tidak diungkapkan selama ini? Nyanyi diungkapkan, terus kayak karakter-karakter lain diungkapkan. Lebih berani di sini yang lo maksud apa? Sebenarnya lebih kepada kayak gue merasa di fase hidup gue umur 28 sebagai seorang wanita tuh banyak banget perasaan yang kayaknya kalau di dunia wanita tuh kita simpen sendiri aja gitu loh, karena takut dinilai agresif, karena takut dinilai aduh terlalu dominan cewek gitu, karena banyak banget kan stigma-stigma di society yang kayaknya cewek tuh harus tanda kutip letaknya tuh di bawah cowok entah gimana gitu ya, maksudnya kayak harus terima-terima aja, harus gitulah, harus menerima aja, terus nggak bisa terlalu mengungkapkan pendapat atau perasaan gitu. Nah di O2 Blue ini gue tuh ngungkapin semuanya, kayak loh enggak kok, cewek juga tetap bisa menyuarakan apa yang lo rasain, misalnya. Ada sisi-sisi di O2 Blue yang gue sebagai wanita yang independen, yang kayak gue bangga banget bisa berdiri di kaki gue sendiri. Tapi juga ada sisi-sisi wanita gue yang kelingi gitu, kayak aduh pengen pacaran, pengen sayang-sayangan gitu. Dan itu nggak apa-apa, perempuan bisa merasakan dua hal itu, menurut gue ya normal-normal aja gitu. Oke, berapa persen dalam kehidupan lo termasuk orang yang clingy atau independent woman? Kalau sekarang mungkin gue bisa bilang 50-50 sih. Udah balance ya hidupnya ya. Udah lumayan balance lah. Mungkin karena seiring bertambahnya usia, tanpa bermaksud untuk ngomongin usia ya. Karena tapi kita, sih itu benar banget sih, semakin usia bertambah tuh emang hidup tuh ngajarin banyak banget ternyata. Setuju. Iya, yang umur 21 gue kira gue udah tahu hidup gitu kan. Udah tahu semuanya, terus kayak ngelawan orang tua gitu kan dulu waktu pas muda. Bengal-bengal udah dikit. deh, aku juga udah tahu, dalam hati nyokap gue, gue lebih tahu lagi gitu kali ya. Ternyata bener waktu pas udah mencapai usia 28, ternyata gue lebih kenal diri gue lagi ya gitu. Gue banyak ngobrol sama teman-teman perempuan yang umurnya di atas gue. Kayak kemarin ketemu di podcastnya Kaluna Maya, ternyata dia bilang, tenang, nanti umur 30 kamu lebih tahu diri kamu lagi. Iya gitu. Jadi kayak emang kayak bawang gitu ya, kayak dikupas semakin lama tapi akan semakin kenal diri sendiri. Aku setuju part itu, karena semakin tambah usia kayak semakin kita tahu, semakin ikhlas nerima apapun yang terjadi dalam hidup lo. Dan gue rasa ya itu pun terjadi dalam musiknya seorang Cantika. Iya dong. Dari mungkin seorang branding awalnya Cantika A sampai dengan branding di O2 Blue ini adalah musik yang lo banget. Yang selama ini lo pengen banget dan akhirnya lo bisa menjadi seseorang yang merilis O2 Blue ini. Tapi kalau ngomongin tentang dari starting awal lo sign dan juga start over, terus kerja sama Rai Putra, terus ada Kenny Gabriel, ada Kamga. Lo pilih sendiri orang-orang tersebut atau manajemen yang masih ikut campur dalam project lo ini? Gue bisa dibilang ini salah satu privilege sih, dapet tim dan maksudnya desain sama Sony dari 10 tahun lalu waktu GAC. Kita tuh udah terbiasa dari awal selalu milih orang sendiri sih. Mungkin waktu pas awal-awal pasti ada clash sama label, karena menurut label kan lu kan anak-anak baru di industri musik. Tahu apa kamu? Kok kamu keras kepala sekali gitu. Tapi justru ada good side-nya dari kekeras kepalaan kita itu. Jadi akhirnya mereka ya udah deh terserah kalian, asal kalian bisa buktiin kasarannya gitu ya. Terus karena memang udah lewat dari GAC dan udah ketemu banyak orang juga di industri musik, pas solo karir akhirnya memang dipercayakan untuk ya udah terserah Cantika mau pilihnya siapa gitu. Lo sebenarnya ngincer Kenny Gabriel atau juga Rai atau juga Kamga ketika lo masih di GAC, pokoknya gue nanti punya project gue pengen mereka deh. Enggak sih, atau lo kayak let it flow aja? Let it flow juga sih, karena waktu pas mulai solo karir tuh masih produser tuh siapa aja sih gitu. Karena GAC cari-cari. Iya, cari-cari, karena GAC 2 album terakhir kita kan ke Swedia. Benar. Jadi justru waktu pas bikinnya solo karir di Indo, nggak kenal, kasarannya kayak nggak kenal siapa-siapa gitu loh, kayak nggak tahu karakteristik produser A tuh apa, B tuh apa gitu. Jadi banyak ngobrol-ngobrol sama teman-teman singer songwriter juga yang lainnya. Jadi disitulah akhirnya lo kepilih lah orang-orang tersebut ya. Kerja sama mereka termasuk kan very detail ya. Karena aku lihat kamu kayak nentuin, gue pengen ulang lagi, pengen retake lagi, terus gue maunya begini.
momen-momen yang mungkin boleh dibilang dari EP ini yang lo paling cerewet banget lo di apa sih? Karena lo orangnya detail kan? Aduh, cerewetnya semuanya lagi. Semuanya, ya nggak apa-apa. Tapi yang kayak aku agak surprise dengan diriku sendiri gitu ya waktu pas proses. Kalau soal visual mah emang udah pasti karena kebiasaan dari GAC juga kita bertiga sangat hands on dengan visual dan gimana kita terlihatnya di depan umum atau kayak gimana kita represent our music. Jadi akhirnya ke bawah lah pas di solo pasti gue sangat detail dengan visual, tapi itu sesuatu yang normal. Cuma kayak sampai ke mixing gitu gue benar-benar akhirnya nelfon Kenny kayak gue ke studio aja deh. Terus benar-benar kayak kotak-katik semuanya barengan yang tadinya tuh nggak pernah aku lakuin di sign ataupun start over ataupun waktu pas sama GAC aku nggak pernah segitu kritisnya tentang sound dan produksi gitu. Tapi ternyata pas tuh belum malah segitu pengen banget loh gue hands on gitu. Iya. Tapi kalau misalkan ada Viners nih pendengarnya Phoenix Radio Bali beli album EP ini, starting enaknya tuh dengerin dari lagu apa dulu sih gitu? Emang enaknya sih sesuai urutan sih. Jadi pertama itu urutannya kalau di O2 Blue tuh Ace of Hearts. Terus yang kedua judulnya TLC, Your Loss, baru Start Over, baru Sign. Ini TLC bukan girl band zaman dulu ya? Bukan. Ada singkatannya ya? Baik. Jadi emang urutan sesuai dengan album EP yang ada di O2 Blue ini? Betul. Tapi menariknya kalau baca dari rilisan juga, Kamga vokal director kan lo bilang tadi. Betul. Terus dia katanya lebih memaksimalkan apa yang Cantika punya. Bener. Gue rasa selama ini di GAC lo udah maksimal gitu. Ternyata lo belum maksimal di situ. Apa yang menurut lo akhirnya lo lebih dikeluarkan lagi di sini? Kalau di GAC itu pasti udah jelas karena nyanyinya bertiga. Jadi pasti range lagunya juga disesuaikan bertiga. Kadang ada yang kayak misalnya mungkin untuk range vokal gue masih bisa lebih rendah lagi misalnya contoh. Tapi kan ada Gamal, jadi pasti Gamal yang ambil gitu. Contoh kasaran. Terus kayak misalnya kenapa nggak bisa fully kayaknya ngerasa di GAC dulu tuh udah reach my highest potential juga pasti karena harus meredam ego terus berbagi. Kalau nyanyi juga nggak bisa terlalu yang mau gitu karena ya ada yang vokal dua lain lagi gitu kan. Jadi benar-benar waktu pas solo karir inilah didorong sedemikian rupa. Tapi aku sukanya sama Kamga kalau ngedirect vokal tuh karena dia sama sekali kayak nggak naruh beban gitu loh. Kayak walaupun dia tahu misalnya Cantika bisa ini, bisa sampai note segini nih. Terus kalau dia udah ngeliat gue capek, dia akan distract gue ke tempat lain dulu. Nggak apa-apa, udah nggak usah stres dulu, kita bikin yang lain dulu aja. Kita coba nyari melodi lain atau cari riff and drums yang lain gitu, yang bikin pokoknya tetap enak dinyanyiin gitu. Jadi somehow dia tuh bantunya juga lebih ke mentally pas aku lagi rekaman sih. Kadang kan kalau bisa dia bikin bad mood akan bertambah ya kejadiannya. Malah makin stres gitu kan. Nah ini tuh enggak, dia benar-benar udah atau mau break dulu. Nanti gua take vokal dulu, kasih contoh biar lu bisa dengerin ada bayangan, baru nanti lu contohin gitu. Jadi dia benar-benar sesantai itu, tapi pas didengerin ya emang gue nyanyinya bisa jadi seenak itu sih. Dan lo puas dengan hasil ketika didirect sama dia ya? Puas banget. Walaupun sebenarnya kalau ngomongin tentang Kamga, beberapa mungkin anak-anak muda sekarang nggak begitu mungkin notice karena kapan hari dia ngomel di Twitter kan, kakak rilis single segala macam, dia nggak tahu dia punya project A B C D E F G H segimananya gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kalangan musisi gue rasa siapa yang nggak tahu dia belakang layar banget sekarang, sibuk banget cuy. Nah di O2 Blue ini seorang Cantika menunjukkan lebih berani, lo buka perspektif baru. Tadi lo bilang juga adalah independent woman, and then sometimes kita menjadi orang yang clingy banget. Apakah itu referensi seorang Cantika atau orang-orang yang selama ini ada di lingkungan kamu lihat seperti itu atau gimana? Itu dari dalam diri aku sendiri sih yang aku rasain. Kayak semakin kesini kayak tadinya misalnya umur 20 tuh gue punya bayangan 25 tuh pengen deh udah nikah, udah punya anak gitu. Nikah di Bali, simple, intimate wedding gitu. Udah pokoknya udah berkeluarga umur 25 deh kayaknya gitu. Terus makin kesini kok makin udah lewat 25, gue kok gak mau ya nikah umur 25 gitu. Jadi udah 28, seru lagi kerja sekarang gitu kan. Jadi emang dari dalam diri sendiri, ternyata setiap fase hidup tuh pandangan bisa berubah-berubah ya. Yang tadinya kepengenan apa banget pas dijalanin dan udah di umur segitu, udah di umur 25, kok gue kayak gak siap ya kalau nikah di tahun ini pun gitu. Jadi emang dari proses dalam diri, terus aku ngerasa emang manusia tuh butuh nemuin balance itu tuh. Dan itu gak apa-apa banget. Satu hari lu bisa pengen A, tiba-tiba karena hidup mengajarkan banyak hal, lu tiba-tiba bergeser sedikit jadi ke tempat lain, itu gak apa-apa gitu. Karena tadinya aku orang yang sangat
anxious kalau misalnya gue udah planning ini tiba-tiba nggak dapet, kayak wah stresnya tuh gila-gilaan gitu, lumayan overthinking lah. Tapi makin kesini makin emang hidup kayak gitu. Ya balik lagi kayak kita bahas di awal bener. Jadi bertambahnya usia, terus circle kita pun berubah, wah teman-teman itu jadi pun berubah. ngasih perspektif juga sih sebenarnya, bantuan dari circle juga, walaupun memang yang gue suarain di Auto Blue memang proses hidup sendiri juga gitu. Album ini juga proses seperti lo bilang tadi, tapi proses bermusik di Auto Blue ini ada sounds yang beda ketika lo berkarir sebagai grup ya. Ada lebih ke Afro music, gue lihat. Terus sebenarnya referensi musik seorang Cantika itu musik yang seperti apa sih? Apakah emang plek cuman R&B doang atau ada sound lain yang sebenarnya lo suka dan akhirnya lo masukin di sini? Iya. Jadi kalau misalnya Cantika yang pas fase start over, itu gue totok cuma dengerin R&B sama soul doang, sama jazz gitu. Gue kayak lumayan nutup kuping sih di single pertama itu, kayak masih idealisme anak-anak muda gitu kan. Bodoh amat orang mau ngomong apa, bodoh banget orang label mau ngomong apa, yang penting gue sukanya ini. Karena mungkin udah bukan terkungkung, maksudnya udah 10 tahun harus menekan ego di grup, tiba-tiba pas kalinya solo karir kan langsung kayak macan keluar dari kandang gitu kan. Pokoknya gue gak mau dengerin orang-orang mau bikin kayak gini. Tiba-tiba waktu pas udah bikin rilis, kok kayaknya berat ya orang-orang untuk menikmati gitu loh. Jadi akhirnya belajar banget dari start over, bikin sign, akhirnya yang tadinya full bahasa Inggris tiba-tiba Rai masuk bahasa Indonesia aja kali ya, campur. Oh ya udah, ternyata formula itu work gitu. Jadi kayak emang si perjalanan musiknya juga mengajarkan aku yang tadinya dari idealisme juga harus nyari keseimbangan lagi ke tengah. Kayak karena baru sadar juga belakangan ini, ya bikin musik bukan buat diri sendiri sih. Kalau emang buat diri sendiri nggak usah capek-capek ke studio, buang-buang uangnya Sony Music untuk nge-produce lagu, bayar orang produser dan segala macam. Handphone aja ya simpen ya. Handphone aja dengerin kalau lagi pengen gitu kan. Jadi makin kesini makin ketemu tengahnya, dan aku thanks saya kayak give a big shout out untuk Bali sih. Bener-bener kayak emang aku selama 1,5 tahun belakangan tuh bolak-balik Bali dan pernah kayak 2 bulan di sini stay gitu-gitu. Banyak memberikan perspektif baru dari segi penulisan lagu sampai ke musiknya. Makanya kenapa kayak ada satu lagu yang judulnya Your Lost itu ada Afrobeatnya, karena emang di sini scene-nya banyak banget kalau kayak pergi kemana-mana di beach club ya. Iya, kayak di lawn gitu-gitu kan. Pokoknya playlistnya kayak Afrobeat gitu kan. Terus yang tadinya aku nggak pernah terekspos dengan musik gitu, pas denger enak juga, joget nih gue gitu. Oke. Akhirnya dimasukin. Iya. Jadi Bali emang banyak juga ngasih referensi seperti lo bilang di Old Blue ini. Tapi yang menarik adalah gue nonton video klip lo, gue kaget awalnya ketika masuk di pintu tuh, cak kan musiknya kayak gitu. Sebenarnya itu kan opening doang ya. Jadi kayak kenapa konsepnya begini? Cuman gue bilang bagus gitu. Dan pertama gue ngelihat gara-gara yang ngasih komen Teza Sumendra. Gue pikir video klipnya Teza Sumendra. Ternyata bukan. Banyak banget kan, tapi yang kan? Kira itu tuh Teza. Iya kan mirip kan, maksudnya secara look. Gue pikir mereka, karena sebenarnya lo upload di Instagram lo adalah testimoni Reza, Sivia sama Rizky kan. Jadi pas gue pencet lagi, Teza Sumendra. Kayaknya bukan di description itu kayak Benedictus bla 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 gitu. Lo berapa lama bikin klip itu? Itu bikin klip kalau proses kreatifnya kayak ngegodok konsepnya mungkin sekitar 3 mingguan gitu. Tapi kalau syutingnya itu dari jam 8 malam sampai jam 3 subuh. Jam 3 subuh untuk adegan terakhir. Buat yang nonton aja ya. Kalau misalkan yang paham aja gitu. Jangan nonton sama orang tua kayaknya. Iya. Tapi kayaknya orang tua sekarang udah biasa deh. Maksudnya ya udah tahu kok itu cuman acting kan. Karena bagian dari situ, terus lo ngedance juga di situ, terus acting juga di situ. Yang paling mungkin dari tone warna ini beda dengan klip-klip yang dulu menurutku. Yang bisa lo sampaikan ke Viners apa di klip ini, dari tone warna atau juga dress up segala macamnya? Ini juga salah satu bentuk perubahan cara berpikir gue tuh tadinya anti banget sama yang namanya dance. Itu anti banget, kayak waktu pas zaman GHC, makanya muka gue paling terbebani kalau tiba-tiba Gamal udah bilang pakai koreo ya. Oh my god, jangan dong gitu. Karena gue nggak jago dance dan gue sadar itu gitu loh. Tiba-tiba makin kesini pas denger lagu Ace of Hearts, nggak mungkin deh ini video klipnya nggak ada dance tuh, nggak mungkin banget gitu, dan nggak mungkin dance sendiri, pengennya juga ada dancernya gitu. Tiba-tiba ngedance lah ya di sini. Benar. Jadi kayak ini salah satu bentuk perubahan perspektif, dan ternyata lagu ini memang butuh, dan kalau memang itu sesuai dengan kebutuhannya kenapa enggak gitu, untuk
kadang-kadang emang perlu stretch diri sendiri juga, nggak bisa di zona nyaman terus gitu. Dan kalau misalnya dari sisi pemilihan warna gitu-gitu sih gue udah serahin ke sutradara. Gue cuma bilang gue pengen ada jalan ceritanya sedikit, terus mau ada dance-nya dan mau pakai model cowok juga gitu. Gue curiga nanti lo bikin challenge TikTok soalnya. Itu secara beat, secara dance yang lo praktekin itu lumayan simple gue rasa. Bikin ya? Ya kayaknya bagus deh. Kayak bagus deh untuk di TikTok. Iya kayaknya bagus tuh. Kita udah ngerekam video dance-nya. Ntar akan segera di-upload TikTok challenge. Baik. Jadi kalau Viners besok-besok pengen dengerin So Far, sekalian juga bikin challenge TikToknya. Aku pikir sih itu adalah good thing karena beat lagunya juga enak, terus gampang dinyanyiin. Jadi kalau misalkan lo mau streaming juga di LDSP, bener ya? Streaming platform digital semuanya sudah ada. Jadi lo bisa searching aja karena baru kemarin sekali lagi dirilis 17 jam, ya sekarang udah 18 jaman lebih ya. Jadi lo bisa nonton video klipnya di Cantika Abigail. Bener. Cantika Abigail. Jadi tontonlah di situ apa yang aku bilang. Cuman lo ngerasa karakter di situ dari artwork yang lo munculin per single, ya kan? Dirilisan sedikit lebih dewasa. Gua nggak bilang nakal atau seksi, tapi apa yang ingin lo sampaikan kepada penikmat musik lo dengan artwork seperti itu atau video klip seperti itu. Kan setiap apapun kita, apa yang kita posting adalah sebuah pesan kan? Benar. Apa yang ingin lo bilang? Jadi ini agak sedikit panjang journey-nya untuk sampai Gak apa-apa 1 jam nggak? Gue tambah waktu nih. Untuk sampai gue ke keputusan untuk mau bikin kayak gini gitu. Jadi gue tuh pernah kena sampai sekarang juga masih kena autoimun, dan itu bentuknya keluarnya lewat kulit, namanya psoriasis. Itu dari 2011. Oke. Jadi ini udah kayak 10 tahunan gitu lah ya. Jadi ada fase-fase banget waktu pas sama GAC manggung, mungkin kayak 2-3 tahun gitu, gue bener-bener sampai minta stylist, pokoknya gue pakai baju ketutup, bener-bener ketutup, walaupun venue-nya panas kayak apapun ketutup, karena gue tuh males dan males ditanyain orang, kenapa tuh gitu, karena bentuknya tuh ini kayak ini lagi di Jeddah ada karena yang pernah lo posting gak sih? Oke. Ini di Jeddah ada karena aku lagi sering tanning kan, jadinya kelihatan banget bedanya gitu. Tapi kalau pas gue lagi di Jakarta, kulitnya lagi memutih, nggak terlalu kelihatan lah, agak samar. Nah, kayak males ditanyain, terus males dikira yang macam-macam gitulah. Dan males ngejelasin berarti ya. Iya. Nah, jadi sempet struggle beberapa tahun itu untuk nggak bisa, menurut aku kayak nggak bisa mengekspresikan diri juga, karena menurut gua apa yang kita pakai itu salah satu bagian dari ekspresi diri kita juga kan, kita nyamannya seperti apa. Jadi 3 tahun itu sebenarnya gua nggak nyaman pakai baju gini, kayak udah jelas-jelas panas, bahkan sempet kayak waktu itu beberapa kali ke Bali di zaman-zaman psoriasis yang lagi parah banget, itu pakai baju tuh ketutup banget, kayak lu mau ke Eropa bagaimana sih ceritanya nih gitu loh, blazer panjang, nggak tepat sama venue-nya gitu. Iya. Nah jadi ini tuh bentuk dari kayak gue bersyukur, walaupun sekarang masih ada psoriasisnya, tapi setidaknya udah reda, dan even mungkin itu bukan sesuatu yang ideal buat aku, tapi at least kayak gue bisa menerima hidup in my own skin gitu. Dan gue pengen banget cewek-cewek di luar sana juga punya rasa kenyamanan dan keamanan itu, untuk gue nggak bilang harus pakai baju seksi ya, cuma karena ini susah untuk ditranslate, kayak gue nggak mungkin jelasin kayak gini terus kan setiap ketemu orang gitu. Jadi jadi harafiahnya langsung dengan gambar kayak bajunya agak lebih dewasa dan looknya lebih seksi. Sebenarnya karena emang pengen nunjukin itu aja sih, kayak pengen banget deh semua orang bisa ngerasa seksi dan ngerasa aman dan nyaman pakai baju apapun itu, mau pakai hijab, mau pakai baju terbuka, mau pakai crop top, kayak mau pakai baju long dress, terserah. Tapi yang at least kayak kita sebagai society bisa memberikan tempat yang aman buat cewek-cewek itu mengekspresikan diri. Apalagi dengan sekarang, ini kalau mau seriusnya ya, kayak banyaknya masalah apa sih, kayak RUU PKS yang nggak disahkan dan segala macam. Menurut gue kayak sedih banget kalau cewek jadi harus menahan semuanya for the sake of merasa aman gitu. Makanya gue seneng banget di Bali itu salah satunya itu, karena kayak orang sini kayak terlalu ngomentarin hidup orang dan juga, menghormati, dan gue merasa aman banget kalau lagi ada di Pulau Dewata ini. Asik. Oke. Dan salah satunya setelah lo speak up adalah Kayura juga sempat posting kayak gitu. Jadi kayak ya udah lo jadi diri sendiri, terus kalau mau berusaha untuk apapun ya udah gitu kan. Dan banyak gue rasa adalah musisi-musisi atau juga bahkan gue bilang bukan tokoh sih. Jadi orang-orang yang cukup berpengaruh atau influencer mungkin akhirnya speak up untuk hal-hal seperti itu. Bener. Selama itu positif buat gue ya bagus gitu kan. Dan karya-karya lo juga bagus di O2 Blue ini. Semakin penasaran buat teman-teman, sekali lagi lo bisa streaming, tonton video klip YouTube-nya juga. Dan hari ini gue bakal challenge lo untuk nyanyiin, boleh ya? Boleh ya. Jadi sekali lagi Cantika, thank you so much hari ini udah ngobrol.